Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Satu lagi kesempatan kami boleh datang ke rumah-Mu. Satu lagi kesempatan kami boleh memuji dan menyembah. Satu lagi kesempatan kami boleh mengangkat kedua tangan kami. Tuhan, sungguh kami mau bilang, Tuhan kami kangen sama Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau. Tuhan kami rindu akan hadirat. Tuhan, biarlah tempat di mana kami duduk, di mana kami berdiri boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi, gampang ketemu Tuhan. Tuhan kami rindu melihat Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Beritahukan jalan-jalan-Mu, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Bapa, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu hidup kami boleh berguna bagi kerajaan-Mu. Curahkan kasih, curahkan anugerah, curahkanlah pengurapan tanpa batas-Mu atas ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu. Layakan hamba untuk boleh menjadi penyambung lidah. Urapi para pemimpin, para pengerja. Urapi seluruh umat dan jemaat. Tuhan, biar pengurapan-Mu memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati. Biar pengurapan-Mu memampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, ini kami anak-anak-Mu. Kami kangen dengar suara Bapak. Berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Boleh. Nah, ini semalam saya doa gitu ya. Tuhan mau khotbah apa ya? Terus saya coba siapin gitu ya. Saya coba siapin. Tapi tadi waktu WL nyanyi, ada 2 lagu aja ya. Terus tiba-tiba saya tahu, wah ini firmannya berubah. WTC Mangga 2, Tuhan lagi mau ngomong sama kita. Katakan amin. Yuk dalam 30 menit ke depan ini lupakan kanan kirimu. Gak usah pusingin dah siang nanti mau makan apa, pasti makan kok. Katakan amin. Ya, tapi hari ini kita mau dengar suara Tuhan. Amin. Yuk buka bersama-sama. Tadinya saya prepare firman faith over fear. Ya, iman yang mengalahkan ketakutan. Tapi pagi ini berubah. Ya. Saya pengen sharing tentang teori dan kenyataan yang tidak sama. Teori dan kenyataan yang tidak sama. Dengar peristiwa, teori dan kenyataan yang tidak sama dialami oleh Petrus. Ketika Petrus 3,5 tahun ikut Yesus, dia lihat air menjadi anggur, 5 roti 2 ikan, multiplikasi terjadi. Dia lihat Lazarus mati dibangkitkan. Tetapi malam itu setelah Getsemani, Petrus lihat Tuhan dipukuli. Tuhan dipukul, diludahi, ya, ditutup kepalanya. Dan Tuhan kok nggak berdaya. Di benak Petrus adalah teorinya dia adalah Mesias, juru selamat. Tapi bagaimana mungkin dia bisa jadi juru selamat, sedangkan dia nggak bisa nyelamatin dirinya sendiri. Itu sebabnya ketika seorang anak sekolah minggu datang, kok, bang, mas, tang, kamu muridnya dia kan? Kok muridnya Yesus kan? Langsung Petrus bilang, jangan ngomong macam-macam ya. Wah itu suasana lagi tegang gitu ya. Ketika seorang anak mungkin pemuda, dewasa muda, bener kamu kan pengikutnya dia, lu awas ngomongnya. Lalu ketika seorang diaken bilang, saya lihat kok kamu muridnya. Apa yang terjadi? Petrus bersumpah bahwa dia nggak kenal. Berapa banyak yang awalnya mengikut Tuhan sungguh-sungguh, tapi ketika teori dan kenyataan tidak sama. Kadang kita jadi mikir begini, katanya dia Tuhan penyembuh. Kok sakit juga ya? Katanya dia Allah El Shaddai yang mencukupi. Hidupnya sampai sekarang tetap begini-begini aja ya. Tinggal dikontrakan, tinggal di mertua dan sebagainya. Dengar WTC, Tuhan lagi mau ngomong sama kita. Katakan amin. Yuk buka bersama-sama yuk. 2 Raja-Raja 5. Teorinya di perjanjian lama, yang kita tahu di perjanjian lama, umat pilihan Tuhan cuman umat Yahudi, bangsa Israel. Ya, kepada bangsa ini Tuhan yang bilang berkata, aku bersumpah keturunan Abraham, Ishak, Yakub
cuman suku ini. Teorinya yang kita tahu. Betul ya? Yang lain ya cuman jadi penggembira gitu ya. Kayaknya umat pilihan ya, makanya tadi saya kaget gitu ya. Kita dipilih. Tetap lagu tadi Kak. Ya. Itu lagu lama banget lah gitu ya. Kita punya banyak lagu lah ya gitu ya. Tentang pilihan, anak raja. Ya. Kita punya ayat favorit, engkau akan naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi kenyataannya bagaimana? Kenyataan di rumah tangga bagaimana? Kenyataan di kantor bagaimana? Kenyataan di kampus, kenyataan di sekolah. Wah, yang ada dibully, iya. Nah, yang kita tahu umat pilihan di perjanjian lama adalah bangsa Yahudi. Tapi yuk, ini judul pertama aja udah syok. 2 Raja-Raja 5. Judulnya adalah Naaman disembuhkan. Pertanyaannya, WTC, Naaman ini suku yang mana? Dari 12 Bani Israel. Termasuk Simeon? Yusuf? Enggak. Siapa Naaman? Ayat yang pertama, Naaman adalah panglima Raja Aram, seorang yang terpandang di hadapan tuannya, sangat disayangi. Kenapa disayang sama tuannya? Kenapa disayang sama rajanya? Kenapa disayang sama bosnya? Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Nah lo bingung kan? Lo. Aram ini musuhan juga dengan bangsa Israel. Loh, kok Tuhan menyertai musuh? Nah ini yang nanti kita pelajari sama-sama ya. Terus yang lebih luar biasa lagi, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Dengan kusta adalah satu penyakit yang dianggap kutuk pada zaman itu. Tradisi dari keturunan bangsa Israel, orang kusta nggak boleh tinggal di kota, nggak boleh tinggal di rumah normal. Ada kota perlindungan yang satu jarak, mereka harus tinggal di sana. Nggak boleh ketemu siapa-siapa. Lalu kebayang orang kusta kalau dia mau ke pasar, ada kebutuhan dia harus ambil air, kan zaman dulu belum ada pam ya, belum ada pipa. Dia mau ngambil, maka dia kebayang nggak satu jarak dia harus teriak begini, kusta, najis, najis. Dan orang begitu dengar najis langsung, wah kayak Musa membelah air gitu ya. Semua langsung minggir. Oh si najis mau lewat. Dengar, tapi kan malu banget. Nah dengar, Naaman, kenapa Naaman bisa disertai Tuhan? Ya, nanti kita belajar sama-sama ya. Terus orang jenderal, saya mau tanya, yang namanya jenderal itu, nah jenderal zaman dulu dengan sekarang beda. Kalau jenderal sekarang di headquarter, betul ya? Dia ngatur strategi yang maju, kapten, batalionnya. Tapi jenderal zaman dulu dalam peperangan, mereka yang paling depan. So kebayang siapa ini Naaman? Naaman udah biasa belah orang. Naaman udah biasa penggal orang. Mungkin penampilan Naaman juga wah penuh dengan goresan, penuh dengan luka-luka. Kenapa? Karena dia seorang jenderal. Nah coba bayangkan seorang jenderal yang, lah kalau menang berarti kan, kalau dia selalu menang berarti banyak bunuh orang. Jadi bolehkah saya kasih ini yang maksudnya untuk kita bisa ngerti ya. Seorang jenderal yang haus darah tidak takut membunuh orang. Tapi kenapa dia disertai Tuhan? Lalu ayat yang kedua, yuk sama-sama yuk. Ayat yang kedua, orang Aram pernah keluar bergerombol, membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri. Nah, lo, mana lagu yang tadi kita dipilih? Mana janjinya? Keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Lah, kok ditawan? Kebayang? Dan ia menjadi pelayan atas istri Naaman. So hidupnya enak atau enggak? So perhatikan seorang anak perempuan, bahasa Inggrisnya apa? A little girl. Berarti umurnya berapa? 10 tahun ke bawah. 10 tahun ke bawah pasti itu girl. 10 tahun ke atas teenager. Sampai berapa? Sampai umur 20. So kebayang, ini anak harusnya di sekolah minggu. Apalagi anak perempuan. Anak perempuan itu kan lucu ya. Dipita-pitain, main boneka, meluk sana meluk sini. Kebayang? Dan apa yang terjadi? Firman, teori dan kenyataan nggak sama. Jalanmu tak terselami oleh
setiap hati kami. Ayo WTC katakan. Namun, katakan amin. Ada rencana yang indah. So, oke. Jadi pelayan loh, yang namanya pelayan masak. Ikut makan nggak? Enggak, makan sisa-sisa. Jadi kebayang ya begitu ada tukyok, ada panggang, ada saksang, ada apa lagi ya, ada rica. Dia makan bumbunya doang. Atau makan sayur doang, yang daging pasti udah lenyap duluan. Betapa susahnya. Tetapi yang luar biasa WTC Mangga 2. WTC Mangga 2 lihat ayat yang ketiga yuk. Lihat ayat yang ketiga. Wah ini firman dahsyat banget loh ya. Ayat yang ketiga dikatakan gini, berkatalah gadis itu. Wait. Yang kedua tadi dibilang apa? Ditangkap seorang anak perempuan kecil, little girl. Lalu di ayat yang ketiga dikatakan apa? Berkatalah, ini bukan teens loh. A lady. Halo. So WTC saya mau tanya, berarti anak perempuan ini, mbak kecil ini, mengalami long suffer. Berapa lama? Bukan setahun. Bukan 2 tahun. Belasan tahun. Lady-nya kan kita nggak tahu. Early 20 kah? 25 tengah kah? Atau menjelang 30 kah? We don't know. Long suffer. Apa itu long suffer? Faith. Katakan amin. Iman adalah percaya walaupun tidak melihat. WTC, nah ini thank you ya tim pujian penyembahan. Saya percaya emang nggak janjian, saya juga nggak pernah. Baru kali ini di sini ya, Tuhan lagi mau ngomong sesuatu. Lihat saya baik-baik. Percaya nggak engkau akan punya rumah? Percaya nggak anak-anakmu akan kuliah? Percaya nggak engkau nggak akan kerja seumur hidup, tapi Tuhan akan bukakan usaha bagimu. Katakan amin. WTC percaya sekali lagi. Katakan amin. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. WTC, saya mau tanya, di Aram ada sekolah minggu nggak? Halo, WTC, di Aram ada GC nggak? Ada cool nggak? Kebayang belasan tahun dia ada di pembuangan. Tapi bagaimana seorang mbak kecil ini keep her faith. Wow, yang dia pegang cuman hadirat Tuhan. Saya mau bilang, gak mungkin. Dia cuma percaya Tuhan itu hadir. Karena kalau ngomong janji belasan tahun, udah selesai. Udahlah hidup udah begini aja lah. Udahlah, wah kita bisa ganti janji Tuhan dengan kesabaran. Udahlah gak apa-apa lah begini, yang penting masuk sorga. Udahlah gak apa-apa lah, gak bisa beli rumah di Mangga Besar, Mangga 2. Yang penting nanti kita punya rumah di sorga. Ya itu kan ya menghibur diri lah. Gak apa-apa nak, orang tua jangan bilang begini ya. Gak apa-apa nak, kamu gak bisa kuliah. Tuh om itu gak kuliah juga diberkati kok. Jangan. Katakan amin. Mama-mama, papa-papa tumpang tangan sama anak-anak. Bilang, kamu pasti kuliah nak. Kamu kuliah bukan karena papa mama punya uang. Tapi kamu kuliah karena bapakmu yang di sorga. Yang akan membawa engkau naik dan bukan turun. Katakan amin. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya sekiranya, oke balik-balik. Naaman seorang jenderal. Pasti punya pangkat, pasti kaya. Tapi terlebih dari itu jenderal pasti pinter, setuju gak? Ya kalau gak pinter gak jadi jenderal dia. Gak jadi kesayangan raja. Kenapa dia kesayangan raja? Menang terus.
Kenapa dia menang? Ya karena ada hikmat, ada strategi. Nah kalau dia pinter, kira-kira dia tahu nggak kusta itu nggak ada obatnya? Setuju nggak? Dengan uang, dengan power yang dia punya, dia udah pergi ke sinsei, ke dokter, ke spesialis, ke whatever, semua dia udah coba. Dan kustanya nggak bisa sembuh. Dan dia udah pasrah aja. Naaman, lihat saya baik-baik. Naaman tidak pernah berpikir untuk sembuh. Istrinya juga ya udahlah, nggak apa-apalah, suami gua kusta, tapi punya jabatan. Kita tinggal di rumah yang bagus, keuangan udah, ya udahlah. Hidup nggak sempurna, nggak bisa semuanya dapat. Tetapi inisiatif kesembuhan, lihat saya baik-baik. WTC kalau engkau tangkap ini, inilah messenger of the third Pentecost. Inisiatif kesembuhan muncul dari seorang anak perempuan yang long suffer. Tetapi dia tetap memegang imannya. Dia yang mengusahakan kesembuhan. Lihat saya baik-baik, WTC, kebayang gak engkau mengusahakan kesembuhan di sekolahmu, di kampusmu, di kantormu. Engkau mengusahakan kesembuhan di keluarga besarmu. Katakan amin. Tugas kita itu membawa kesembuhan. Walaupun mungkin doa kita sendiri belum dijawab. Kalau buat saya itu yang keren. Itu yang luar biasa. Kebayang gak? Yang doain orang sakit, orang yang belum sembuh. Orang dunia bilang, lu sembuh dulu dong. Orang dunia bilang ini, masih kere. Tetapi pengikut Kristus dia memberi dari kekurangan. Nggak nunggu kaya dulu. Katakan amin. WTC, apalah arti menjadi pengikut Kristus tanpa memberi? Renungkan ini. Renungkan ini. Dunia sedang mengajarkan engkau boleh mau ke sorga, engkau boleh beragama tanpa korban. Tanpa korban. So hari ini kalau engkau dalam situasi yang gak enak, engkau dalam kondisi ekonomi, kondisi keluarga, engkau sedang digencet sama mertuamu, engkau sedang digencet sama atasanmu, atau yang lebih parah lagi, engkau digencet sama menantumu. Dengar, itu adalah kesempatan untuk menjadi saksi Kristus. Katakan amin. Jangan balas, tapi lakukan firman. Sekiranya Tuhanku menghadap nabi yang ada di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu singkat cerita, dia ngomong sama siapa? Sama istrinya. Oke, sampai di sini saya lihat di sini banyak yang udah pasangan ya. Dengar, yang udah menikah, kunci diberkati adalah sayang sama istri. Katakan amin. Oh, yang amin istrinya. Jadi buat saya bukan suami takut istri, tapi suami sayang sama istri, menghormati. Nah dengar, kebayang gak Naaman jenderal, begitu dia pulang, istrinya bilang gini, Man sini. Mungkin ya ini bahasanya gitu ya. Ini kalau anak youth bikin drama harusnya lebih seru tuh. Sini, lu cuti, izin dah, minta izin sama raja, lu pergi ke Samaria. Mau ngapain? Di Samaria nih kata si mbak kecil, ada seorang nabi yang bisa sembuhin. Ini gara-gara ini kerusuhan terjadi nih. Lalu apa yang terjadi? Naaman cuma bilang, siap bos, gue pergi deh, gue cuti dah. Enggak tedeng eling. Dia datang ke raja, ya. Pergilah, ayat yang keempat. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, kiranya begini, dikatakan gadis ini yang dari negeri Israel itu. Nah ini aneh banget ayatnya. Gini loh. Istrinya percaya sama si mbak kecil. Betul ya? Naaman percaya sama istrinya. Istrinya suruh Naaman berangkat, Naaman berangkat. Lalu raja nanya dong, lu mau ngapain ke Samaria? Lu pergi itu ke Disneyland, Universal Studio. Lu ngapain ke Samaria? Samaria tempat jelek. Mau jalan-jalan, mau cuti, gak usah ke tempat yang kayak begituan. Lalu Naaman cuma bilang, enggak, bini gue bilang, suruh gue ke sana karena di sana ada seorang nabi yang bisa sembuhin kustaku. Sebentar, wait, terus ada nanya, emang istri lu dapat info dari mana? Itu dari pembantu, dari mbak kecil yang kita tawan. And then what happened? Kita langsung lanjut aja ya. Itu raja bikin surat, oke, sebelum lu pergi gue kasih surat kuasa. Kirimin ke raja, oke, multimedia ikutin aja ya. Ya, kirimin ke raja. Cuman maksud saya begini, kok bisa raja Naaman, istri Naaman percaya
kepada mbak kecil yang ditawan. Halo, nangkep nggak maksud saya? Mbak kecil ini ceritanya nggak ada dahsyat-dahsyatnya, nggak ada keren-kerennya gitu loh. Menjadi umat pilihan Allah tapi nasibnya ditawan, jadi pembantu. Nah, tapi di sini juga saya mau kasih tahu step pertama. Kenapa Naaman terima kesembuhan? Naaman bukan majikan yang jahat. Renungkan ini. Kalau Naaman jahat, kira-kira si mbak kecil pengen nggak dia sembuh? Naaman dan istrinya, walaupun jenderal dan istri jenderal, disayang sama pembantunya. Katakan amin. WTC masuk musim yang baru. Biarlah kita juga jadi manusia yang seutuhnya. Katakan amin. Kita punya belas kasihan. Jangan pandang, wah yang ini yang kaya, yang ini yang harus dihormatin, ini ditendang. No, jangan. Yesus cinta semua bangsa. Katakan amin. Ya, saya nggak baca lagi. Ya, lalu apa yang terjadi? Naaman berangkat, dia bawa hartanya. Wah kan kalau bisa sembuhin, biayanya mahal dong. Dia hitung gampang aja, operasi sekian. Ya gue kaliin sekian deh, dia bawa. Dia datang ke Raja Israel. Begitu nyampe Raja Israel, dia bawa surat dari Raja Aram. Salam Baginda, ini surat dari raja saya. Begitu dia buka, wah tolong dong ini prajurit, ini jenderal kesayangan saya, sembuhin. Nah Israel tuh itu kan tahu Yehova Rafa, sang penyembuh. Nah ini my point is, terkadang kita believer kalah percaya sama non-believer. Kadang kita pengikut Kristus kalah beriman daripada orang-orang yang gak ikut Tuhan. Ini raja bilang celaka nih, ini mah mau nyari gara-gara. Siapa saya? Emang saya Tuhan? Emang dia bukan Tuhan. Tapi kan Tuhan bisa sembuhin. Lalu muncullah Elisa, ayat yang saya lupa bawa kacamata. Ayat yang ke-8. Segera sesudah didengarnya Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimlah pesan kepada raja. Bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Dengar, masa sulit adalah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Titik terendah adalah tolakan untuk turning point. Kalau kita mau lompat, kita harus ngapain? Kita harus jongkok. Betul gak? Panah sebelum dilepaskan harus dikemanain? Tarik ke belakang. Yes. Yusuf sebelum jadi raja. Sebelum jadi orang nomor 2. Apa yang terjadi? Sumur. Jadi budak. So, hari ini WTC yang masih kerja, hormatilah pemimpinmu. Katakan amin. Gak apa-apa diperbudak, gak apa-apa diperlakukan tidak adil. Upah kita dari Tuhan. Katakan amin. Wah ini lembur gak dibayar, gak apa-apa. Percaya Tuhan gak buta. Ya saya lanjutin. Lalu ayat yang ke-9, kemudian datanglah Naaman, kuda, kereta. Bayang ya keretanya isi apa? Nggak mungkin isi bom. Itu isi emas, talenta semua lengkap. Wah kalau orang kaya datang ke rumah nih, bos besar datang ke rumah, gimana kita? Beres, nangkep ya maksudnya. Weh, ini orang penting datang nih. Tapi apa yang terjadi? Ini Elisa emang kebangetan juga nih ya. Elisa menyuruh seorang suruhan. Yuk hamba-hamba Tuhan, jangan silau sama harta orang. Katakan amin. Jangan silau. Kadang gara-gara itu kita mandang-mandang orang. Yang ini dan sebagainya. Elisa gak keluar, dia suruh Gehasi kasih tahu. Dan itulah yang menyebabkan Naaman marah. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka setidaknya ia akan datang keluar. Udahlah gampang ini, shalom kek, selamat siang kek, selamat sore kek, nyambut kek, ngomong kek, dari jauh ya basa-basi kek. Ini hamba Tuhan kasar banget sih. Terus dia bilang gini, suruh nyemplung 7 kali ke sungai Yordan. Sungai gua lebih bagus. Nah ini hati-hati. Lihat saya baik-baik. WTC pada masa sulit, seringkali Tuhan pakai nobody
untuk jagain kita. Saya cuma mau kasih tahu gini, oma, opa, saya mau kasih tahu, seringkali kadang kita bilang gini ya, setuju nggak anak-anak belajarnya matematikanya lebih bagus dari kita? Setuju nggak? Matematika zaman kita, zaman mereka bagusan mana? Tapi seringkali orang tua nggak mau dengar kata anak-anak. Ah, lu bisa apa sih? Lu tahu apa papa, mama, asem, garam, bla bla bla. Nah ini, udah lu tahu apa sih? Lu masih muda. Nah seringkali Tuhan bisa pakai semua. Aduh itu di Amsal ada bilang gini, hikmat berseru-seru di pinggir jalan. Jadi saya mau kasih tahu, suara Tuhan bisa lewat penjaga parkir loh. Bisa. Hanya orang yang rendah hati yang akan mau dengar. Katakan amin. Again, WTC engkau akan diberkati Tuhan. Amin. Lewat orang-orang yang kita nggak ini. Nah lalu, ini yang aneh. Ayat yang ke-13. Wah saya udah harus segera selesai. 7 menit lagi. Ayat yang ke-13. Tetapi pegawai. Naaman kan marah ya. Naaman bilang gini. Pulang. Kurang ajar tuh Nabi. Jauh-jauh datang. Nyambut juga enggak. Nongolin, ngintip kayak apa kayak ini Elisa orang yang mana juga nggak tahu. Dia udah marah nih, emosi kan. Belum lagi dia terintimidasi dong. Oh gara-gara aku kusta ya. Dia kan tahu orang Israel anti orang kusta. Ini gara-gara, wah udah marah. Saya mau tanya Pak Bu, setuju nggak? Di militer cuman satu kata, siap. Setuju? Militer itu, tentara itu nggak ada kata lain. Siap, nggak bisa gini, maju. Pak Bos, pipis dulu ya, nggak ada cerita begitu. Militer itu cuma satu kata, siap. Tapi ini aneh, ketika Naaman pulang, waduh ini cari mati. Tetapi pegawai-pegawainya datang kepadanya, mendekat serta berkata, Bapak, lihat ya ini kalimatnya, saya rasa ini kalimat nyinyir. Ini bukan ngomong baik-baik loh, ini bukan ngomong sopan loh. Seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar, bukankah Bapak lakukan? Apalagi sekarang cuman suruh mandi. Kebayang gak? Ini yang ngomong bawahan. Itu sebenarnya cuma satu, pala penggal tuh. Desersi itu. Lu gak nurut sama perintah. Nangkep maksud saya? Tetapi lihat saya baik-baik. Nah ini sisi poin kedua. Naaman disayang sama bawahannya. Sekarang saya bertanya, yang pengen Naaman sembuh siapa? Bawahannya. Pak, kalau disuruh susah kan Bapak lakukan. Apa sih cuman nyemplung doang? Nah lihat, seorang jenderal yang luar biasa, tapi mau dengar nasihat. Mau rendah hati. Katakan rendah hati. Katakan rendah hati. Tuhan dekat sama orang-orang yang rendah hati. WTC engkau akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan akan dekat dengan kamu kalau engkau humble. Makanya katakan Yesus merendahkan diri, taat sampai mati. Itu sebabnya dikaruniakan atas nama Yesus segala sesuatu. Di langit, di bawah langit harus bertekuk lutut. Amin. Ayo oma opa jadi oma opa yang rendah hati. Bapak ibu semua anak-anak muda jadi yang rendah hati. Lalu kemuliaan bagi nama Tuhan terjadi. Ayat yang ke-15, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukan kepada abdi Allah. Sesudah itu tampillah ia ke depan Elisa. Waktu dia sembuh, Elisa baru keluar. Baru Elisa keluar. Jadi poinnya adalah begini, lihat saya. Elisa hamba Tuhan yang gak nyari nama. Dia gak keluar, dia gak tumpang tangan. Karena begini, kalau dia keluar dia tumpang tangan. Naaman sembuh, berarti yang dipuja siapa? Naaman. Inilah gembala sidang kita. Gembala sidang kita itu kalau ngedoain orang ya cepet banget. Di kruset KKR, dalam nama Yesus, udah. Dia gak lama-lama. Nah ketika sembuh dia datang. Lalu Naaman seneng banget. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah. Kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya pemberian dari hambamu. Tetapi Elisa menjawab, nah ini dengar. Hamba-hamba Tuhan jangan ambil keuntungan dari kemuliaan Tuhan. Jangan ambil keuntungan dari kemuliaan Tuhan. Dari mujizat Tuhan. Kita cuman alat. Elisa menjawab, demi Tuhan yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apapun. Walaupun Naaman mendesak
supaya ia menerima sesuatu, tapi ia tetap menolak. Katakan amin. Jadi kalau kita ngedoain orang sakit, udah selesai. Ya, saya akan lanjut, tapi sayangnya, saya tutup di sini ya. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa, ini yang berdua di satu rumah nih ya. Mungkin Gehazi bilang gini, atap bocor nih. Aduh, ini kakak rohani gue, ini gembala gue ya. Terlalu naif. Ambillah dikit buat benerin genteng. Tikar ganti spring bed, kipas ganti AC, dikit lah. Itu banyak. Nah. Elia punya pengurapan yang luar biasa. Elisa dapat double porsi. Katakan amin. Gehazi harusnya double porsi dari Elisa. Berarti Gehazi akan lebih dahsyat dari Elisa dan Elia. Tetapi karena Gehazi silau dengan uang. Hati. Saya tahu keadaan ke depan akan lebih sulit. Tapi tujuan hidup kita adalah menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Bahkan tambahin ya. Tujuan hidup kita membawa kesembuhan bagi banyak orang. Katakan amin. Bukan cuma uang semata. Oke, saya tutup. Kebayang gak si mbak kecil itu nasibnya kira-kira gimana? Setuju gak berubah? Ketika Naaman pulang, istrinya bilang, aduh man, sekarang lu lebih mulus dari artis Korea. Lu kinclong. Honeymoon lagi. Saya percaya yang dipeluk mbak kecil. Mbak kecil itu gak jadi mbak kecil lagi. Setuju gak? Dia pulang, kamu mau apa? Mau pulang. Begitu pulang pasti diiringi. Dengar, kesusahanmu tidak akan untuk selamanya. Amin. Sebentar, kita baca beberapa ayat ya. Kita baca beberapa ayat. Sesudah itu kita doa bersama-sama. Multimedia boleh bantu saya yuk. Yesaya 50 ayat yang keempat. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Yesaya 50 ayat yang keempat. Yuk kita baca sama-sama suara kuat yuk. 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayo saat teduh lagi. Katakan amin. Bangun pagi baca Alkitab. Efesus 4 ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat yang ke-29. Multimedia yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jangan ada perkataan kotor. Jangan marah. Jangan ngutukin keluargamu. Jangan ngutukin dirimu. Udah mati dah gue deh. Udah gue udah gak bisa lah. Umur gue gak akan bisa KPR. Bang gak akan percaya. Udah gue udah masuk masa pensiun. Gue pasti kalah gak ada ijazah. Jangan. Yuk lanjut. Multimedia ayat yang tadi. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Dimana supaya mereka mendengar beroleh. Para istri katakan perkataan yang membangun untuk suami. Katakan amin. Suami kebalikannya. Orang tua katakan perkataan yang membangun kepada anak-anak. Jalanmu tak terselami. Mari yuk pejamkan matamu ya. Oleh setiap hati kami. Katakan dengan iman. Namun satu hal ku percaya. Ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu. Pejamkan matamu, angkat tanganmu yuk. Oh rabasyana gak rabah. Heran dan besar bagiku. Ya Tuhan, arti kehadiranmu. Oh rabasyana, curahkan kasihmu. Open heaven, open heaven hidupku. Penyertaanmu sempurna. Ayo nyanyi dengan iman. Deklarasi iman. Sejahtera walau di tengah badai. Tuhan, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan. Mari yuk angkat kedua tanganmu. Sekarang bahasa
Suami istri gandengan tangan yuk. Oh Rabasyadakaraba. Kalau kamu bersama orang tuamu, gandeng tangannya. Oh Rabasyad unity. Tuhan 2022 kami pasti masuk musim yang baru. Oh Rabasyadakaraba. Kalau kami berkati. Oh Rabasyadakaraba. Jangan takut. Jangan gentar. Jangan mundur. Oh Rabasyada, percayalah. Percayalah. Tuhan curahkan pengurapan, hikmat yang baru, strategi yang baru dalam usaha. Oh Rabasyada, berkati lumbung-lumbung kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau jalankan amanat agung. Kami mau tolong orang-orang yang susah. Kami mau kasih makan orang lapar. Oh Rabasyada, Tuhan, tolong pernikahanku. Selamatkan orang tuaku. Oh Rabasyada, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh